Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di HRTV Official. Bersama saya, Rismawati Ramdhani. Kita akan sama-sama membahas tentang grup hingga dan grup bilangan bulat modulo N. Ya. Nah, ini adalah definisi dari orde dan grup hingga ya. Nah, orde dari suatu grup dinotasikan dengan notasi ini ya, menyatakan banyaknya elemen dalam himpunan G. Ya. Nah, jika orde dari G adalah hingga, maka G dikatakan grup hingga. Selain itu, ya, jika orde dari G-nya tak hingga, maka grup tersebut dikatakan grup tak hingga. Ya. Nah, contohnya kita punya grup himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan. Ya. Maka grup tersebut merupakan grup tak hingga ya, karena banyaknya unsur di himpunan bilangan real tak hingga. Ya. Oke, seperti itu. Kita akan membahas salah satu grup hingga ya, yaitu grup hingga orde 1. Nah, artinya di sini banyaknya unsur dari grup hingga ini adalah 1. Nah, misalkan G adalah suatu himpunan dengan unsurnya adalah E. Unsurnya hanya satu, yaitu unsur E, gitu ya. Nah, satu-satunya kemungkinan operasi biner pada G, sehingga G dengan operasi biner ini merupakan grup, adalah operasi ini. E bintang E sama dengan E. Ya. Operasi ini, pada himpunan ini memenuhi ketiga aksioma grup. Ya. Ya, ketiga aksioma grup ya pada operasi bintang ini ya di G terpenuhi. Silakan Anda pause terlebih dahulu video ini dan coba untuk membuktikan bahwa ketiga aksioma tersebut terpenuhi ya. Baik, apakah sudah dicoba ya? Kita akan sama-sama bahas di sini ya. Yang pertama adalah sifat asosiatif pada operasi bintang ini berlaku ya. Dapat Anda lihat di sini ya. Di sini kita ambil A, B, dan C-nya adalah E, karena memang hanya ada satu unsur di G, yaitu E, gitu ya. Maka di sini E di sini sebagai A, E di sini sebagai B, dan E di sini sebagai C. Ya. Nah, maka kita akan buktikan bahwa A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C, gitu. Ya, nah di sini berdasarkan definisi dari operasi biner bintang ini kita dapatkan bahwa E bintang E ini adalah sama dengan E ya. Maka ini akan sama dengan E bintang E, di mana kita substitusikan nilai dari sini ya ke sini. Jadi di sini E bintang E-nya saya ganti dengan E, gitu ya. Nah, maka kita dapatkan persamaan ini. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama dengan mensubstitusikan persamaan ini ya, kita juga dapatkan bahwa E ini sama dengan E bintang E, gitu. Maka saya substitusikan E ini dengan E bintang E, ya. Maka kita dapatkan E bintang E sama dengan E bintang E, gitu ya. Maka kita sudah berhasil membuktikan bahwa sifat asosiatif operasi biner bintang ini berlaku pada himpunan G. Ya. Nah, lalu kemudian G juga memiliki unsur identitas berdasarkan operasi bintang, di mana unsur identitas dari operasi bintang pada G adalah E. Dapat kita buktikan ya bahwa E adalah unsur identitas. Nah, perhatikan bahwa di sini E bintang E adalah E ya, berdasarkan definisi dari ini. Maka dengan demikian, karena E adalah suatu unsur di G, karena E bintang E menghasilkan E lagi gitu, maka E ini adalah suatu unsur identitas gitu ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk setiap anggota dari G memiliki inverse ya. Nah, E memiliki inverse di G, yaitu E itu sendiri ya. Nah, perhatikan pada bagian kedua ini kita sudah dapatkan bahwa E adalah unsur identitas gitu ya. Nah, selanjutnya E juga adalah suatu unsur di G. Maka di sini kita dapatkan suatu unsur di G
dikalikan dengan E, ya, sama dengan unsur identitas gitu. Ya, dengan demikian ini adalah inverse dari ini, gitu ya. Jadi inverse dari E adalah E itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita sudah berhasil membuktikan bahwa ketiga aksioma dari grup terpenuhi pada G dengan operasi biner bintang. Oleh karena itu, himpunan G dengan operasi biner bintang merupakan grup, dan lebih jauh lagi G merupakan grup hingga, ya, karena banyaknya elemennya hingga. Lebih jauh lagi kita dapat katakan bahwa G adalah grup hingga orde 1 karena banyaknya elemen dari G adalah 1. Ya, dan satu-satunya kemungkinan operasi biner bintang pada G sehingga G merupakan grup pada operasi tersebut adalah operasi ini. Gitu, ya. Selanjutnya kita akan membahas grup bilangan bulat modulo N. Perhatikan himpunan bilangan bulat modulo N yang dinotasikan dengan Zn, yaitu himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-1. Ya. Himpunan-himpunan ini merupakan sisa pembagian dari bilangan bulat oleh N, gitu ya. Jadi misalnya Z10 gitu ya, maka bilangan-bilangan di Z10 ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Karena apapun bilangan bulat jika dibagi dengan 10, maka sisa pembagiannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 gitu ya. Selanjutnya kita definisikan penjumlahan plus N ini ya pada himpunan Zn sebagai sisa pembagian A plus B oleh N gitu ya. Jadi A plus NB ini adalah sisa pembagian A plus B oleh N gitu ya. Nah, misalnya N-nya adalah 10 gitu ya. A-nya 12 dan B-nya adalah 13 ya. Maka kita dapatkan hasil operasi ini adalah 5. Kenapa? Karena sisa pembagian 12 ditambah 13 oleh 10 adalah 5 ya. 12 ditambah 13 adalah 25, dan jika kita bagi 25 oleh 10 ya, hasil baginya adalah 2 dan sisa pembagiannya adalah 5. Seperti itu. Dapat dipahami? Ya. Nah, sisa pembagian bilangan bulat dengan N merupakan suatu bilangan bulat tunggal di Zn. Jadi jika kita mengambil sembarang A dan B gitu ya, lalu kita operasikan seperti ini, maka hasil operasinya akan tunggal gitu ya. Jadi tadi ketika A-nya 12 dan B-nya 13, hasilnya akan tunggal yaitu 5. Tidak mungkin ada nilai yang lain gitu yang merupakan hasil sisa pembagian A plus B oleh N gitu ya. Tidak akan ada bilangan lain yang merupakan sisa pembagian 12 plus 13 oleh 10 gitu ya. Nah, karena sisa pembagian bilangan bulat dengan N merupakan suatu bilangan tunggal di Zn, maka operasi ini merupakan operasi biner pada Zn. Selanjutnya, Zn juga membentuk grup terhadap operasi ini dengan identitasnya adalah 0 dan inverse dari K di Zn adalah N-K. Ya. Selain itu, Zn juga merupakan grup abelian hingga dengan orde N. Jadi, operasi penjumlahan ini pada Zn juga memenuhi sifat komutatif, gitu ya, sehingga disebut sebagai grup abelian. Dan grup ini merupakan grup hingga dengan orde N karena banyaknya elemen dari Zn ini hingga yaitu sebanyak N. Gitu. Yaitu nilai-nilainya, unsur-unsur dari Zn ini adalah 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Yang jika kita hitung ada sebanyak N unsur seperti itu. Saya berikan contoh ya. Di sini himpunan Z3 ya dengan operasi plus 3. Kita kaji himpunan Z3 dengan operasi plus 3 ya. Jadi himpunan Z3 ini adalah himpunan bilangan bulat modulo 3, yaitu merupakan sisa-sisa hasil pembagian bilangan oleh 3 gitu. Jadi kalau misalnya bilangannya 7, maka 7 modulo 3 ini kongruen dengan
1. Karena 7 jika dibagi 3, sisanya adalah 1. Seperti itu. Ya. Lalu 11 misalnya. 11 modulo 3 kongruen dengan 2. Karena jika kita bagi 11 oleh 3, menghasilkan sisanya adalah 2. Gitu ya. Nah, dan lalu misalnya 15 gitu. 15 modulo 3 kongruen dengan 0. Karena jika kita bagi 15 oleh 3 menghasilkan 5 ya. Nah, dan sisa pembagiannya adalah 0 gitu ya. Dan berapapun bilangan bulat, maka bilangan tersebut modulo 3 akan kongruen dengan 0, 1 atau 2 ya. Sehingga Z3 ini adalah yang merupakan himpunan bilangan bulat modulo 3. Anggotanya adalah 0, 1 dan 2. Ya. Nah, kita akan melakukan uji asosiatif ya, uji sifat asosiatif pada Z3 dengan operasi plus 3 ini gitu ya. Ambil sembarang A, B, dan C di Z3, maka akan memenuhi ini ya, A plus 3B plus 3C sama dengan A plus 3B plus 3C ya. Nah, di sini saya berikan satu contoh saja ketika A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya 2 ya. Kita substitusikan ke sini gitu ya. Kita operasikan dulu 0 dengan 1 gitu ya. Lalu hasilnya kita operasikan dengan 2 ya. Maka 0 plus 31 itu adalah 1. Jadi 0 ditambah 1 dibagi oleh 3, sisanya berapa gitu ya. Ketika kita jumlahkan 0 dengan 1, hasilnya adalah 1. Lalu dibagi 3, hasilnya 0 dan sisa pembagiannya adalah 1. Maka kita dapatkan 0 plus 31 adalah 1. Maka ini ya, ini akan sama dengan 1 plus 3, 2. Ya. Lalu kita operasikan lagi. 1 ditambah 2 adalah 3. 3 dibagi 3 menghasilkan 0 dan sisanya adalah 0 gitu. Ya, maka 1 plus 32 adalah 0 gitu. Nah, ini adalah hasil operasi dari yang bagian pertama tuh, yang ini ya. Dengan A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2. Lalu kita akan buktikan bahwa nilai ini sama dengan nilai ini. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai dari ini ya. Nah, kita akan tentukan nilai dari 0 plus 3, 1 plus 3, 2. Jadi di sini kita operasikan dulu 1 plus 3, 2 ya. Oke. Nah, ini adalah kita jumlahkan 1 dengan 2 ya. 1 dengan 2 itu adalah 3, dibagi oleh 3, sisanya adalah 0. Ya, maka kita dapatkan ini. Sekarang kita 0 dioperasikan dengan ini, yaitu 0 gitu. Maka kita dapatkan 0 dioperasikan dengan ini. Dan hasil operasinya adalah 0 ditambah 0 dibagi 3, sisanya adalah 0 gitu ya. Maka kita lihat dia memenuhi sifat asosiatif gitu ya. Jadi ketika A-nya 0 dan ketika B-nya 1 dan C-nya 2 ya, di mana 0, 1, 2 ini ada di Z3, dia memenuhi sifat asosiatif. Dan Anda juga dapat mengecek ketika A-nya, ketika kita ubah posisinya ya, jadi misalnya A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya 3, ya, dan seterusnya Anda cek semuanya, maka dia akan memenuhi sifat asosiatif juga gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat uji unsur identitas ya. Jadi himpunan ini terhadap operasi ini memiliki unsur identitas, yaitu unsur identitasnya adalah 0 gitu ya. Nah, jadi ambil sembarang unsur A di Z3 ya, maka karena A-nya adalah bilangan-bilangan yang kurang dari 3 ya, maka ketika A-nya ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan A itu sendiri, dan jika A dibagi 3 ya, maka sisa pembagiannya adalah dirinya sendiri ya. Karena A-nya adalah bilangan-bilangan yang kurang dari 3 gitu. Ya, jadi misalnya ketika A-nya 1 ditambah 0, 1 dibagi 3, sisa pembagiannya adalah 1 gitu ya. Lalu ketika A-nya 0 gitu ya, 0 ditambah 0, 0 dibagi 3, 0, dan sisa pembagiannya adalah 0 gitu ya. Yaitu A gitu ya. Lalu ketika A-nya adalah 2 ditambah 0, 2 dibagi 3 adalah 0, dan sisa pembagiannya adalah 2. Maka 2 plus 3, 0 adalah 2. Ya. Maka untuk setiap A di sini ya berlaku ini. Ya. Dengan demikian 0 adalah unsur identitas dari operasi ini di Z3. Ya. Nah, dan juga
identitas kirinya pun sama gitu ya. Jadi untuk setiap A di Z3 akan berlaku 0 plus 3A sama dengan A. Nah selanjutnya kita akan melakukan uji inverse. 3 min A adalah inverse dari A untuk setiap A di Z3. Oke, kenapa 3 min A adalah inverse dari A? Karena 3 plus A, 3 min A dioperasikan dengan A sama dengan unsur identitas yaitu 0. Dan juga A dioperasikan dengan 3 min A menghasilkan unsur identitas yaitu 0 gitu ya. Nah, sekarang perhatikan A plus 3 min A. A ditambah 3 min A itu adalah 3 ya. Penjumlahan biasanya adalah 3, lalu kita bagi dengan 3 ya. 3 dibagi 3, sisa pembagiannya adalah 0 gitu ya. Seperti ini. Untuk setiap A di Z3. Selanjutnya 3 min A plus 3A juga 0 gitu. Karena di sini ketika kita jumlahkan 3 min A dengan A hasilnya adalah 3, lalu 3 ini kita bagi dengan 3, maka sisa pembagiannya adalah 0 gitu. Ya, karena 3 dibagi 3 adalah 1 dan sisa pembagiannya adalah 0 gitu ya. Dengan demikian karena A dioperasikan dengan 3 min A menghasilkan unsur identitas dan 3 min A dioperasikan dengan A menghasilkan unsur identitas untuk setiap A di Z3, kita simpulkan bahwa A adalah inverse dari A untuk setiap A di Z3. Ya. Jadi ketiga aksioma grup terpenuhi, maka kita dapat simpulkan bahwa himpunan Z3 dengan operasi plus 3 ini merupakan grup. Lebih jauh lagi, himpunan ini terhadap operasi ini merupakan grup hingga dengan orde 3. Karena banyaknya elemen dari Z3 adalah 3. Ya, selanjutnya kita juga dapat membuktikan bahwa operasi ini ya bersifat komutatif pada himpunan Z3 ini gitu ya. Karena ketika kita ambil sembarang A dan B di Z3 maka akan menghasilkan A plus 3B sama dengan B plus 3A. Ya, misalnya ketika A-nya 1 dan B-nya 2, 1 plus 3, 2 sama dengan 2 plus 3, 1 ya. 1 plus 3, 2 ini adalah penjumlahan antara 1 dengan 2, lalu dibagi oleh 3, lalu sisa pembagiannya adalah 0 gitu ya. Begitu juga dengan yang ini ya. Dan itu pun berlaku untuk A dan B yang lainnya gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena operasi ini bersifat komutatif pada himpunan ini, maka kita dapat simpulkan bahwa himpunan Z3 terhadap operasi plus 3 merupakan grup abelian hingga orde 3 ya. Baik, cukup sekian video kita kali ini ya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel HRTV Official. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.